Shalom teman-teman, buat malam hari ini siapkan Alkitab kita untuk kita dapat mendengarkan kebaikan Tuhan, mendengarkan pesan-pesan yang Tuhan sudah berikan untuk yang terbaik buat malam hari ini. Buat teman-teman bisa membuka Alkitabnya, bisa menyiapkan Alkitabnya ya teman-teman. Ini yang terbaik buat malam hari ini. Buat waktu yang dan tempat saya persilahkan kepada kita. Shalom semua, kaulah muda. Bagaimana? Tetap semangat kan? Nah, saya berharap malam hari ini kita juga tetap semangat sekalipun kita ibadahnya di rumah. Kita live streaming malam hari ini, saya bersuka cita sekali karena kita sedang menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yesus hidup, Dia bangkit pada hari ketiga. Mari kita buka. Ya, kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi dalam kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Karena sekalipun Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa memang anak manusia harus dianiaya, mati dan bangkit pada hari ketiga. Namun sayang sekali, murid-muridnya ini rupanya tidak tanggap tentang perkataan Tuhan. Mari kita sama-sama simak Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 9. Ya, nanti perbandingannya adalah Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai 64. Kita akan baca bersama-sama. Saya membacakan kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kita tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat seterusnya bisa kita baca nanti sendiri di rumah. Nah, perhatikan baik-baik, kaulah muda. Peristiwa kebangkitan Yesus itu sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi sayang sekali murid-muridnya, saya tergelitik dengan ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Jadi, kebangkitan Yesus yang penuh dengan kuasa. Kalau di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64 itu dituliskan bahwa ketika Yesus bangkit itu ada seorang malaikat turun dari surga berpakaian putih mengkilat, mengambil batu itu, dan Yesus bangkit dari kematian. Jadi ada gempa bumi karena kubur Yesus dimeteraikan. Jadi tidak mungkin ada orang berani pindah. Jadi benar-benar real bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Itu yang Yesus katakan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Tahukah sahabat, saudaraku, kebangkitan Yesus itu disertai dengan keajaiban. Gempa bumi, bahkan ada kubur yang terbelah. Malaikat turun, batu yang besar itu terguling. Ketika Yesus bangkit, Dia mengalahkan maut. Alkitab berkata, maut itu sudah dikalahkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus tetap mati, ya maka Yesus sama dengan yang lain. Tapi Yesus hidup pada hari ketiga. Dia bangkit, Alkitab berkata. Bahkan batu itu terguling karena seorang malaikat diutus untuk membuka kubur Yesus. Dan Yesus tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu seperti kita sekarang ini. Seandainya kita mau mengerti isi kitab suci, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Nah, yang jadi penghalang untuk kita bisa mengalami
kuasa kebangkitan Yesus adalah kita tidak mengerti isi kitab suci. Berapa banyak di antara kita yang sama-sama malam ini kita live, berapa banyak di antara kita yang lebih waktu kita, pikiran kita tersita untuk memikirkan, pengen mengerti yang lain. Ketika HP bunyi, kita pengen ngerti isinya apa, segera kita buka. Betapa cepatnya kita merespon, ada berita apa, betapa kita ingin. Tapi seberapa banyak kita pengen mengerti isi kitab suci. Sebab ketika kita tidak mengerti kitab suci, maka sikap kita akan sama seperti para murid-murid itu. Ketika Petrus dikasih tahu oleh Maria Magdalena bahwa kubur Yesus terbuka, Yesus tidak ada, mereka hanya berpikir Yesus hilang. Coba bayangkan, Yesus berkali-kali berpesan dalam Matius 16 ayat 21, dalam Matius 17 ayat 22 dan 23, bahwa dia, anak manusia itu harus mati dan harus menderita, dan setelah hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi gara-gara tidak mengerti isi kitab suci, saudaraku, kita bisa bertindak bodoh. Jadi tindakan yang salah itu diawali dengan pola pikir yang salah. Murid-murid waktu itu ketika mendengar Maria Magdalena berkata, kubur Tuhan Yesus dibuka, batunya digulingkan, mayatnya tidak ada, kami juga nggak tahu di mana. Wah, mereka juga ikut panik. Wah, apa ya? Lari dua murid termasuk Petrus. Ketika mereka masuk, Petrus lihat kain kafan sudah ada di situ, tapi dia tidak ingat apa pesan firman Tuhan, apa pesan Yesus, bahwa Yesus harus bangkit. Yesus tidak untuk selamanya mati, karena kalau dia tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaan kita. Tapi karena Yesus bangkit, kubur kosong itu, maka Yesus tidak dibatasi dengan waktu, dengan ruang lagi. Dia hadir di mana saja kita berada. Dikatakan Mazmur 139, ketika aku mendaki ke langit, engkau pun ada di sana. Ketika aku turun di dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Kuasa kebangkitan Yesus nyata. Tetapi kita akan mengalaminya jika saudara dan saya mulai mempelajari Alkitab. Pikirkan firman Tuhan. Mulailah mengerti tentang janji-janji Tuhan. Waktu itu Petrus dan muridnya, dua orang murid ini, mereka melihat bahwa Yesus gak ada. Oh, kok sampai di dalam gak ada? Ya sudah, pulang. Kita berkata pulang. Tetapi Maria Magdalena berbeda. Sekalipun dia mungkin tidak mengerti kitab suci, tetapi hatinya Maria berpaut kepada Yesus. Jadi hal yang pertama, kalau engkau ingin menikmati kuasa kebangkitan, kita harus mengerti kitab suci, mengerti janji Tuhan. Kalau tidak, ada masalah sedikit, ada hal sedikit kita frustasi. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Kok aku gak bisa cita-citaku? Oh iya, ini sudah pengumuman ya. Aduh, kok gak terkabul, berarti Tuhan tidak sayang. Karena engkau tidak mengerti kitab suci. Tapi coba kalau engkau mengerti kitab suci, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi dia. Oh ya, dia turut bekerja. Apakah benar Bu Ella ketika aku gagal? Ya, dia turut bekerja selama engkau mengasihi dia. Selama kita mengasihi dia, dia turut bekerja dalam segala perkara. Itulah sebabnya pentingnya kita mengerti isi kitab suci. Lebih daripada kita mengerti isi dunia ini. Dunia ini berubah-berubah. Siapa yang pernah berpikir bahwa, siapa yang pernah berpikir bahwa Jakarta tidak akan macet? Seumur-umur hidup Jakarta itu macet. Tapi gara-gara corona ini, itu lengang kata anak saya, Jakarta. Ada takut semua itu. Pemerintah cuaca mengatur ganjil genap tetap. Nggak ada yang tahu kok. Tapi kalau kita mengerti isi kitab suci, kita akan tahu apa ini yang sedang terjadi. Apa maunya Tuhan? Kenapa virus ini diizinkan terjadi? Kenapa kayak begini? Wah, bagaimana masa depanku? Dengar baik-baik. Nah, kenapa kita harus mengerti isi kitab suci? Ayo, saya mau kita buka ya sebagai ayat penutup dalam kitab Mazmur 119. Ini seorang raja besar, Raja Daud. Kenapa sih pentingnya kita mengerti kitab suci dan memegangnya, memikirkannya, merenungkannya?
Karena kalau tidak, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Dikatakan Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Seorang raja berkata, perintahmu tuh membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Coba pikirkan. Kenapa sih kita harus mengerti kitab suci? Karena perintah-perintah Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Dahsyat gak? Ayo, kalau kita mau bijak, mari kita memikirkan firman, kita mulai mengerti. Bahkan dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Itulah sebabnya Yohanes 20 tadi mengatakan, sebab selama ini murid-muridnya itu gak ngerti kitab suci. Kenapa gak bisa gak mengerti? Karena mereka mungkin mengabaikan perkataan Tuhan. Mereka mengabaikan suara Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, sehingga mereka frustasi ketika melihat Yesus tidak ada. Pikiran mereka lah yang bekerja, karena tindakannya akan salah. Seperti Petrus akhirnya pulang. Oh ya, ya sudah, Yesus gak ada. Yesus mungkin dicolong, dicuri orang. Pikirannya cepat. Pulanglah dua muridnya. Hanya tinggal Maria Magdalena yang ada di situ, dan Maria lah yang ditemui malaikat. Tahukah saudara, ketika kita tidak mau mengerti isi firman Allah, keajaiban-keajaibannya tidak akan kita temui. Bahkan kita tidak akan ketemu dengan malaikat juga. Maria Magdalena lah yang bertemu dengan malaikat dan mengucapkan rema yang dahsyat di kebangkitan itu, bahwa Yesus akan pergi kepada Allahnya yang menjadi Allah kita, kepada Bapaknya yang menjadi Bapa kita. Oh, itu satu rema yang dahsyat, di mana mengandung satu kekuatan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sejak Yesus bangkit dari kematian, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk kita, supaya kita menikmati kuasa kebangkitan. Jangan takut. Tuhan berkata, jangan takut. Kebangkitannya menelan maut. Maut sudah dikalahkan. Bayangkan saja, satu momok yang paling besar di muka bumi adalah maut. Semua orang pada takut mati, benar kan? Buktinya, yang sakit punya duit untuk berobat kan? Apa pernah kamu lihat orang berobat nawar? Nggak pernah ada, di rumah sakit pasti dibayar. Takut kan dengan kematian? Mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya umurnya diperpanjang, sekalipun hanya dengan selang, dengan oksigen. Hidup enggak, mati enggak. Coba bayangkan, itu fakta. Tetapi Alkitab berkata bahwa maut sudah dikalahkan. Kenapa? Karena kematian itu bagi kita menghantar kita ke tempat yang mulia. You sudah nggak pikir lagi belikan cewekmu pulsa. Kalau sudah ketemu Tuhan, nggak harus bekerja berat. Tetapi jangan mendahului pengen mati sebelum waktunya, karena kita masih punya tugas. Ya, saudaraku, lihatlah, maut sudah dikalahkan. Bahkan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dituliskan, "Hai maut, di mana segatmu?" Enggak ada. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang percaya. Bahkan gara-gara kematian itu tidak menakutkan bagi orang percaya, kematianlah yang takut sama orang percaya. Saya pikirkan, ketika hati kita bersuka cita, ketika kita bersuka menjaga hidup kita tetap punya pengharapan. Ilmu kedokteran sudah berbicara bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur, imunnya lebih banyak lagi, 3-4 kali lipat. Coba bayangkan, bukankah itu tertulis di Alkitab kita? Nah, kalau sampai kita tidak mau belajar, tidak mau mengerti Alkitab, engkau Kristen paling melarat. Saya bilang, kalau engkau tidak mengerti kitab suci, engkau Kristen paling melarat, sekalipun engkau punya deposito rumah di mana-mana. Tapi saya berani berkata, engkau Kristen paling melarat, karena kekayaan itu sumbernya dari firman Allah, dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengerti, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Ayo saudaraku, masa depanmu masih panjang. Dan Alkitab berkata, Mazmur 139, sebelum semuanya itu terjadi dalam kitabmu sudah kau tulis tentang apa-apa hari-hari yang harus kita lalui. Semangatkan dirimu malam hari ini, bangkitkan semangatmu,
karena kebangkitan Yesus, aku berhak menyebut Allah itu Aba, ya Bapa. Karena Roh Kudusnya sudah diberikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya ingin berdoa bagi kamu semua yang muda. Jangan putus asa. Semangatkan dirimu bahwa Yesus kebangkitannya memberikan akses kita dengan Bapa itu. Karena ada dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun berani datang kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus Kristus. Kita akan mati. Tapi karena Yesus bangkit, Dia hidup. Dia memberikan itu kepada saudara dan saya. Oh, sungguh Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh berbicara kebenaran firman-Mu mendengar. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ketika kami belajar mengerti firman-Mu. Firman-Mu itu sumber hikmat, ya Allah. Firman-Mu itu kekuatan. Firman-Mu itu pula yang membuat kami hidup, kami lebih bijaksana. Kami lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sungguh, malam hari ini hamba berdoa buat semua anak-anak muda yang hari ini bersama-sama beribadah. Mungkin mereka hilang harap. Mungkin imannya ada di tengah-tengah gelombang dan bertanya-tanya kepadamu. Malam hari ini hamba berkata dalam nama Yesus Kristus, tambahkan iman kami Tuhan. Hamba mohon kiranya Kau menambahkan iman itu kepada kami, sehingga kami menang. Karena kami adalah orang-orang muda yang mencintai Engkau. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan hidup kami. Melalui kebangkitan-Mu, kami tahu kami berhak berseru datang kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berhak memohon kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini. Amin. Shalom teman-teman, tetap semangat ya. Karena kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sangat luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Oke. Tak pada sukacita kan yang teman-temannya di rumah buat. Amin. Kita nyanyikan lagu sukacita satu aja ya. Sebab Dia hidup. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan itu menulis kita ya teman-teman. Ada hari esok, sebab Dia
Amin. Bahwa Tuhan Yesus hidup. Oke, selamat Paskah Tuhan Yesus.